Kata Wahaboy, tak boleh zikir dengan nama Allah, cuman Allah saja. Mestinya pakai ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Itu kecek Wahaboy. Jadi zikir Allah tu tak boleh dah. Kita menutup mata kaki kalau lil khuyala, kalau itu ada kesombongan. Tapi kalau tak ada sombong, boleh, tak apa-apa. Iya, sebanyak ni hadis-hadis yang kita baca, hadis Nabi itu mengatakan rakaatayil fajri khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat fajar itu lebih mulia daripada dunia dan seisinya. Hampir sepakat para ulama, memang ada khilafiyah para ulama. Khilafiyahnya, apakah salat fajar itu salat subuh atau salat qabla subuh? Qabla subuh ni sudah masuk waktu. Orang azan la ilaha illallah setelah azan. Salat sunat kita qabliyah subuh. Ada yang mengatakan itulah salat sunat fajar. Ada yang mengatakan salat fajar itu adalah salat subuh. 2 perbezaan ulama ni, yang paling kuat mengatakan salat yang disebut dengan salat fajar itu adalah salat subuh. Rakaatayil fajri kata Nabi, 2 rakaat fajar itu lebih bagus daripada dunia dan seisinya. Jadi ada khilafiyah ulama, tapi tidak ada yang mengatakan ada salat sunat fajar khusus dan itu sebelum masuk waktu pula lagi. Tak ada. Ya, setelah masuk waktu lagi tak ada. Jadi kita datang ke masjid, tengok jam masih ada, kita salat sunat tahiyatul masjid. Setelah salat sunat tahiyatul masjid, orang belum qamat lagi, salat kita 2 rakaat. Salat itulah salat sunat qabliyah, dan itulah yang ulama mengatakan itu salat sunat fajar. Sebahagian ulama yang lain mengatakan yang salat sunat fajar itu adalah salat subuh. Tapi lebih banyak ulama mengatakan salat subuh itulah dia salat sunat fajar. Jadi tidak ada habis qabliyah salat sunat fajar pula sudah tu baru salat sunat subuh. Tidak. Fajar itu kan disebut dengan salat sunat. Nabi mengatakan rakaatayil fajri itu, 2 rakaat fajar itu kan melaksanakannya ketika terbitnya waktu fajar. Salat yang dilakukan ketika terbitnya waktu fajar adalah salat sunat qabliyah dan salat subuh. Subuh, salat subuh kan waktunya min tulu'il fajri, mulai dari terbitnya fajar sampai ghurubis syamsi, sampai terbenamnya matahari. Jadi sampai terbitnya matahari, min tulu'il syamsi, min tulu'il fajri ila tulu'il syamsi, mulai daripada terbitnya fajar sampai terbitnya matahari, habis daripada waktu subuh. Melipat celana, hadisnya memang ada disebutkan Nabi. Yang tak boleh melipat celana itu indad dukhulul masajid, ketika masuk masjid tu tak boleh melipat celana. Memang celana awak yang panjang tadi uraikan ke bawah. Nabi memang ada hadis Nabi melarang kita melipat celana ketika masuk masjid. Tapi kalau masuk sawah, kalau nak walipek sarawak awak tentu berlulu. Masuk toilet, masuk hamam, nak walipek sarawak awak tu kan percikan maka. Justru dianjurkan oleh Nabi kan. Dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oh, harus dipotong. Mengapa harus kita potong? Hadis itu sahih dalam Sahih Bukhari, dalam Sahih Muslim. Kata Nabi apa? Man jarra thawbahu, siapa yang menjatuhkan pakaiannya, itu finnar, dalam neraka. Ada dalam hadis yang lain, izaru tahta ka'baini finnar, sarung di bawah mata kaki itu dalam neraka. Ulama hadis, hampir seluruh ulama hadis mengatakan apa maksudnya finnar itu? Kalau lil khuyala, kalau itunya sombong, baru tu hukumnya haram, baru masuk neraka. Tapi Nabi membiarkan saja. Sahabat seperti Abu Bakar dalam pakaiannya, Abu Bakar panjang pakaiannya, tapi tak apa-apa, dibiarkan oleh Rasulullah. Kenapa? Abu Bakar itu bisa menyelamatkan hatinya dari sombong. Abu Bakar bisa menyelamatkan hatinya dari sombong. Maka sahabat bertanya ke Rasulullah, ya Rasulullah, wa kaifa bi Abi Bakrin, bagaimana dengan Abu Bakar yang pakaiannya panjang pakaian Abu Bakar sampai tumit pakaian Abu Bakar? Apa jawaban Nabi SAW? Pakaian Abu Bakar quwwatul imani, Abu Bakar itu imannya kuat.
nya nak kan sombongnya dah. Nah, orang dulu memang menandakan orang kaya dengan orang miskin itu adalah ketika lihat pakaiannya. Kalau pakaiannya tadi itu dalam, panjang, itu tanda dia orang kaya. Kalau pakaiannya itu tidak menutupi mata kakinya, berarti dia orang miskin. Ada kesombongan di situ. Maka Nabi katakan lil khuyala, kalau dia sombong maka hukumnya haram. Tapi kalau dia tak sombong, seperti Abu Bakar, kata Nabi, Abu Bakar tak ada sombong sedikit pun, walaupun panjang ke bawah, menutupi daripada daripada tumitnya, bahkan sampai ke tumit, tapi Abu Bakar tak sombong. Nabi tak ada marah dan Nabi tidak tegur. Dari situ jelas bahawa alasan tidak bolehnya kita menutup mata kaki kalau lil khuyala, kalau itu ada kesombongan. Tapi kalau tak ada sombong, boleh, tak apa-apa. Nah, cuma nyamannya kita memang tidak memakai pas-pas di mata kaki tadi. Kalau terlampau ke atas pula nampak lu betis ada orang bertukak pula tu nak khusuk orang sembahyang lawak. Nah, jadi adab tu penting, kesopanan tu penting. Sopan tu al-adatul muhkamah katanya. Adat kebiasaan di negeri itu merupakan sebuah hukum. Di daerah awak kau nampak betis ketika sembahyang agak aib. Nah, makanya menyalahi kepada hukum adat. Jadi jelas syarahan hadis tu kalau lil khuyala, kalau itu ada sombong. Tapi kalau tak ada sombong ni kita tak ada masalah. Awak pakai kain sarung pun pas-pas saja dan lain sebagainya, ya. Ustaz ada apa? Ambo kebanyakan memang dia atas mata kaki pakai nama. Jadi tak menutup dah. Ambo dia atas mata kaki pakai nama. Tapi jemu sunnah kerana nak tertutup mata kaki. Cuma lain tak mau ikut mana mau pergi semayang nah. Ni mau dapat sunnah kalau kawan-kawan salafi mengatakan, ambo dapat sunnah, ambo atas mata kaki baju. Dapat mau sunnah. Apakah sunnah tu memang harus modeko? Nah, lo dalam riwayat ada sunnah. Kalau modeko mau semayang tu mungkin apa agak apa makun lain ustaz kau lagi. Nampak yang parahnya aku nak sunnah tu tahu tak? Aku nak sunnah tu aja. Nanti tak ada. Amul pernah mau digituan waktu di Mesir. Awal-awal kuliah di Mesir bersebut ikhwan salafi. Nam neraka kau je, nam neraka je. Berang kamu. Jadi enggak. Jadi kalau lil khuyala. Tapi kini kan tak dah. Baik dia orang kaya atau orang miskin kan pakainya sama gini. Sama-sama. Di bawah, rendah mata kaki dan lain sebagainya. Gitu dia. Jadi masyayikh mau perhatikan pakaiannya. Ya pas-pas mata kaki tu je. Kadang dia atas model tadi tu je lah. Kan agak sopan je nampak. Nah gitu. Jadi ada ilatnya lil khuyala, kalau itu sombong. Kalau tak sombong boleh. Pertama, bagaimana makmum yang agak dahulu membaca imam dalam kalimat amin. Amin. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Hukumnya itu makruh kalau itu tidak disengaja. Kalau disengaja itu bisa membatalkan. Kenapa makruh tadi kalau tak disengaja? Maksud tak disengaja itu nak tahunya hukum. Tak tahunya hukum, maka hukum baginya makruh. Tapi kalau nyalah tahu hukum, maka bisa itu merusak atau membatalkan salat. Karena membaca amin atau terdahulunya makmum, selagi makmum tidak terdahulu dalam masalah rukun, baik itu rukun qauli, rukun fi'li, rukun qalbi. Amin tak termasuk bagian bab rukun, maka itu dimakruhkan bagi si makmum mendahului kalimat amin. Apakah imam harus lebih cepat membaca amin? Juga tak boleh. Ada 5. Ada 5 tempat yang dianjurkan si imam diam sejenak. Dianjurkan bagi imam diam sejenak. Ada 4-nya. Pertama, ketika setelah takbiratul ihram. Ini dalam kitab At-Tibyan ya. Dalam kitab Tibyan itu ada Hamlatul Quran. Di tengah-tengahnya ada itu. Allahu Akbar. Disunnahkan imam diam sejenak. Tak boleh imam langsung Bismillahirrahmanirrahim. Nah, makruh hukum.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nah, tenang dulu imam di sini. Ini waktu yang agak lama diamnya imam karena makmum membaca doa iftitah. Imam baca doa iftitah, makmum baca doa iftitah. Kedua, ketika waladhdallin, ini dianjurkan imam berhenti sejenak. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Imam dianjurkan diam sejenak. Berapa ukuran imam diam sejenak ini? Sekira-kira imam membaca doa Allahumma ufirli wali walidayya, Allahumma ufirli wali walidayya, amin, baru imam membaca amin, baru makmum baca amin. Jadi tidak juga boleh. Ada sebagian masjid imam saya perhatikan ghairil maghdubi alaihim waladdallin, amin. Nah, itu tidak dapat sunnahnya. Sunnah itu memang berhenti sejenak. Berapa ukurannya? Seukuran itulah. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin, Allahumma ighfirli wa li walidayya, amin. Itu nih. Tiga, diamnya imam agak lama antara amin dan al-fatihah. Ini agak lama ini. Sekira-kira ada makmum membaca, bisa makmum membaca al-fatihah. Cuman ini banyak yang tak dipraktekkan, padahal jelas dalam riwayat hadis seperti ini. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin, amin. Diam imam dulu sejenak. Ini agak lama diam ini. Ini satu dengan iftitah tadi ni. Barulah imam membaca ayat. Nah gitu. Tak boleh imam ghairil maghdubi alaihim waladdallin, amin, bismillahirrahmanirrahim. Tak boleh. Ada waktu jeda. Yang keempat itu ketika setelah membaca ayat. Setelah membaca ayat. Jadi setelah membaca ayat, Suhufi Ibrahim wa Musa, diam imam ni sejenak, barulah Allahu Akbar, rukuk. Itu dia. Baca kitab fiqih Anatul Talibin, baca kitab Tibyan fi Adab Hamlatil Quran. Riwayat ada seperti 4 keadaan dia mesti harus berhenti. Suhufi Ibrahim wa Musa, Allahu Akbar. Nah, makruh hukum. Maka kita bisa menilai ko imamku pernah mengaji fikih, pernah mengaji hadis dengan yang indak. Kalau indak tu data aja sawah tu nak buat pembatang dah itu imam tak mengaji namanya. Betul bapak pembatang sawah. Hanya dia ada pembatang tu maka pada mau sawah ni. Kalau nak ada pembatang tu nak sawah namanya tu. Yang kedua tadi apa? La ilaha illallah, jelaskan lafaz tahlil itu. Halala yuhallilu tahlilan. Tahlilan itu makanya orang Jawa dia apunya manggih nama tahlilan, kenduri kematian tu karena orang di situ membaca la ilaha illallah. Maka bernama kalimat tu kalimat tahlil. Kalau dia Aceh tak tahlil namanya, Samadiyah namanya dia Aceh. Dia apa? Karena orang baca qul huwallah. Maka bernamalah Samadiyah. Lah ke rumah si Anu Samadiyah lah. Karena di situ tu baca qul huwallahu ahad sebanyak-banyaknya. Ada orang Riau bernama Yasinan kan, nama baca Yasin. Kalimatnya ya jelas, kalimatnya kalimat nafi isbat. Nafi la, tidak, tu nafi namanya tu. La ilaha, isbatnya wajib dibaca illallah. La ilaha illallah, la nafi, isbat, la tidak ada Tuhan illallah, kecuali Allah. Tak boleh kita baca la ilaha aja lah, tak boleh. Atau la ilaha illallah, la ilaha illallah, itu tak boleh, itu lain arti. Yang dapat tadi apa nama, apa baca?
La ilah. Kalau ya dohanya tu. La ilah illallah. Kalau berhentinya boleh. La ilah. Ambil angok ni. Illallah. Boleh. Tapi kalau sangoknya tak bolehnya ilahnya baca dia tu dah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kalau sangok. Tapi kalau nya berhenti boleh. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Mana tahu joyonya kan, tentu pak joyonya. Kalau bahasa Aceh joyonya, joyo tu sasak angok apa bunyi-bunyi nah. Apa bahasa Minang jadi? Jadi bahasa Minang. Orang Minang bahasa Aceh kan tu joyo jadi. Ya. Jadi itulah dia. Jadi kalimat tahlil namanya tahlil. Halala yuhallilu tahlilan. Memang tahlil la ilaha illallah tak bisa dirubah. Memang ada je orang tak terlampau koncang kan tak tentu dah lah. Pergilah ke daerah-daerah Rahul. Nak gosok bot di sini. Tanan manonan nafi, tan manonan isbat nak tentu lah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, illallah. Itu tu nama memburuk citra orang sufi tu. Ada zikir hu tu ada, tapi joleh kan nak bacanya hu nya gitu. Jen apa pula nama. Ya, ambo bukan tak tahu dalil. Ambo tahu mo dalil tentang zikir hu itu. Tapi ambo tanya ke masyaikh mo ndak ada yang merekomkan untuk zikir itu. Maka ambo sampai kini ndak niu ikut orang zikir hu itu. Ada. Syekh Zakiuddin Ibrahim punya kitab membahas tentang zikir hu itu. Nya kan Allahu, zikir di hu-nya tu Jadi ambo banyak masyaikh yang mau bertanya bagaimana tentang zikir hu. Beliau tidak melarang, tapi beliau tak ada merekomendasikan. Makanya sampai gini tak ada ikut. Ada sekali mau diundang oleh orang tarikat ramai. Jadi awalnya zikir santai. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Lama-lama kencang. La ilaha illallah, 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 la ilaha illallah. Ya ndak. Togak anjur boleh ndak ikut godoh je boleh. Ada zikir hu tu ada apa? Ada kitabnya. Cuman kita tak direkomendasikan oleh guru-guru kita, amun ndak. Ndak lomba melarang orang. Yang mana yang punya amalan itu silahkan amalkan. Kalau amun ndak, karena ndak ada rekomendasi dari guru-guru kita untuk amalkan itu, amun ndak tolak mengamalkan. Wa zikir nafi isbat, zikir tahlil, zikir ismu zat, zikir Allah. Kata Wahaboy tak boleh zikir dengan nama Allah, cuman Allah saja. Mestinya pakai ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Itu kecek Wahaboy. Jadi zikir Allah tu tak boleh dah katanya. Allah Ta'ala sendiri menjawab dalam Al-Quran. Apa kata Allah dalam Al-Quran? Wazkurismallah, dan sebutlah nama Allah. Nama Allah tu siapa? Allah. Wa tabattal ilaihi tabtila. Inilah sedih tu ayatnya tu. Sebut nama Allah, nama zatnya Allah tu ya Allah. Maka bolehlah kita menyebut nama Allah dalam zikir. Allah. Dalil pertama. Dalil yang kedua, hadis dalam Sahih Bukhari. La taqumus saah, tidak akan terjadi kiamat selagi ada orang di dunia menyebut Allah. Itu kecil Nabi. Maka boleh kita berzikir dengan zikir Allah. Bernama zikir tu zikir ismu zat. Niup dalam lo kaji lain. Datanglah ke pesantren buat pajalan. Suluk nama lo lah mau papak suluk anda lagi zikir Allah dan ismu zat tu di mana letaknya, dan nafi isbat tu di mana letaknya dia lagi pakai sanad, bukannya dapat di kedai kopi ke tarikat tu sanad itu tu dari guru ke guru, dari guru ke guru tu. Ini ni insyaallah lah pesantren kita lah mulailah tahun ku kita lah nemu santri. Insyaallah mungkin ke depannya mungkin kita buat je tarbiyah suluk mungkin di situ, insyaallah. Mudah-mudahan pesantren tahun kelah nama santri dah ada santri yang daftar 10 orang baru. Kalau ada anak bapa-bapa ibu-ibu rekomendasikan ke situ. Juli mungkin kita mulai, insyaallah. Itu pembangunan kita. Ya untuk sekarang kita memang terbatas menerima santri karena bangunan.
Tapi insya-Allah tahun ini juga kita akan membuat di belakang nanti lagi untuk permanen dan mungkin untuk santri putri. Apa-apa lu datang ke situ lah. Nah, cubalah silau-silau lah ke situ. Cigok-cigok je ke situ bila lewat di Rimbu Panjang tu, belokan. Jangan cari takzim sunnah tu, boy punya tu. Awak pasal tentang je itu. Jadi banyaklah kawan-kawan letak sosek lah sampai ke situ. Bertanya di situ antuk seorang situ. Nanti ya antuk nak kan dia menunjukkan kau muka tu. Nya memang sengaja ada pelang nama pesantren tapi bangunan sudah ada. Pendopo sudah ada 1 2 3 sudah ada, MCK sudah ada, asrama ya untuk ala kadarnya lah. Ya ala kadarnya, boleh apa ala kadarnya tengoklah ke pesantren itu. Darul Hadis. Mungkin nanti kita mengkombinasikan di sana hadisnya, fiqihnya, tasawufnya. Ambo berfikir ceramah-ceramah ko untuk orang melanjutkan setelah awak, kalau ceramah ko nak bisa diharap. Kalau apa-apa ko mengaji untuk beramal, untuk apa-apa. Apa-apa kemagian ke orang lo nah. Kalau bahasa cupai kuahnya. Pai kuah. Apa cara kemagian pula ke orang? Awak baru ke semua saji, barulah pensiun ko baru kamu saji. Apa cara nak bagian ke orang? Awak ajar lu orang, ajan sok-sok lang kule baru ke pensiun ko kamu sajinya curang kau. Kapatang semua orang ngayaknya macam itulah teranti lu mundur lo awak lah. Jadi terfikir jamaah pun usia-usia mau diapa ko paling banyak. Jamaah Masjid Nurul Huda ratusan orang, jamaah sedang tua-tua. Masjid Furqan sekitar 400-500 orang mengaji. Jamaah Masjid Taibat tiap subuhnya. Nah, lama daripada ikut nak kau mungkin majan ke orang je mungkin. Cuman tadi itulah. Buat ajan ke orang ni peluri selang kulu cek kau. Itulah mundur lah itu. Nak jauh-jauh beda perang ayok petang do cek. Angku ko dek dulu tobat pada dan saya ko nyecek. Untuk anak cucu ya, untuk anak cucu. Tapi yang betul fikir tu. Tapi kalau di kader mana anak-anak kau mulai tamat SD masuk pesantren, memang kita pindahan nana do di kepala awak, nan dapat dari guru-guru awak dulu buat pindahan ke anak-anak kau. Tentu anak-anak ni akan besar, ini pula yang akan mensyiarkan. Gitu deh. Kalau untuk apa-apa kau untuk beramal ilmu gunanya. Kalau untuk anak-anak tu biar bisa beramal dan bisa dia intishar tu bisa dia mengembangkan dakwahnya. Siapa nak lewat dari Rimbu Panjang, ada ke Bangkinang, ada ke apa, singgahlah juga tengok situ. Insya-Allah. Mudah-mudahan doakanlah, mudah-mudahan Allah mudahkan dalam pembangunan, Allah mudahkan pula santrinya mengaji di situ dan Allah berkait. Pas takzim sunnah tu masuk. Tak, belum ada. Mama. Ini sengaja alun dibuat lah. Bila-bila dibuat besok. Mungkin setelah puasa lah dibuat. Nyalah ada dibuat. Cuman amu larang kawan-kawan tak usah pasang dulu kata. Besok lah mulai proses belajar ngajar baru dipasang. Alhamdulillah. Mudah-mudahan lah Allah lancarkan dalam pembangunan. Dan terima kasih bapak-bapak yang lah berdonasi ikut dalam wakaf. Seluruhnya kita masukkan ke pesantren itu, dan setiap yang memakainya mengalirlah pahalanya kepada bapak-bapak. Kemarin kami ada buku bersama, boleh nak majak jemaah Baitul Muktamar, cuma terfikir dia jauh iko payah pak-pak ko mayon dek sogan mereka nyepason je dek pak-pak ko nak usah undang lagi tu. Kemarin hari Ahad amu undang via lisan nak mengumumkan di pengajian, pak datang ya rupa ramai datang. Ya alhamdulillah lah. Ya, tarawih kita di sana buka bersama, alhamdulillah. Insyaallah nanti kalau ada kesempatan nanti mungkin kita buat iftitahnya. Iftitah tu peresmiannya ya mungkin dengan masuknya santri itulah mungkin nanti. Insyaallah kalau ada waktu dan kalau ada kesempatan insyaallah. Itu dia. Jadi zikir Allah itu boleh, dan zikir ismu zat atau nafi isbat. Silakan Pak. Tak ada. Salat fajar itu ulama berbeza pendapat cuma dua saja. Satu, ulama mengatakan salat fajar itu salat subuh. Karena Nabi SAW mengatakan rak'atayil fajr khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat fajar lebih baik dari dunia dan seisinya. Kemudian ulama mengatakan salat sunat fajar itu adalah salat sunat qabliyah.
dalam waktu, masuk waktu sebelum solat subuh, solat qabliyah. Tapi dari yang dua ini paling banyak ulama memandang bahawa yang solat sunat, yang solat fajar itu adalah solat subuh. Solat subuh. Apakah ada niat khusus solat fajar? Tak ada. Tak ada niat khusus solat fajar. Jadi kita masuk masjid, orang dah azan, kita masuk masjid, solat sunat tahiyatul masjid, sebagaimana Nabi katakan dalam hadis, idza tawadda al-am, apabila seorang hamba berwuduk, dia sempurnakan wuduknya, kemudian dia masuk ke masjid, kemudian dia solat, maka Allah gugurkan dosanya. Kemudian setelah itu ada waktu solat sunat qabliyah kita. Kemudian setelah itu masuk waktu langsung solat sunat, langsung solat subuh. Kalau seandainya qabliyah tak bisa kita lakukan, dalam mazhabnya Imam Ahmad bin Hanbal, dalam mazhab Hanbali, kemudian diamalkan oleh Syiah Zaidiyah. Apa? Mereka melakukan ini setelah subuh. Maka kalau bapak ke Makkah, nampak orang solat lagi setelah solat subuh. Kalau kita ke Makkah, ke Madinah, habis solat subuh, solat lagi orang ini. Itu mereka mengganti solat qabliyah tadi. Dia tak bisa salat qabliyah, maka digantinya setelah subuh, karena menurut dia salat qabliyah itu hukumnya wajib. Pendapat siapa tu? Pendapat Imam Ahmad bin Hanbal, mazhab Hanbali, kemudian pendapat Syiah Zaidiyah. Gitu dia. Jadi kalau di kita tidak ada lagi salat setelah salat subuh kan. Kalau dia ada mengganti yang tadi. Jadi maksud Nabi itu, begitulah kehebatan salat subuh itu. Berbeda dengan salat-salat yang lain. Dunia seisinya lebih ancak 2 rakaat subuh tu lah. Begitu dia sebesarnya pahala salat subuh itu. Gitu dia. Buka kitab Kalimut Tayyib, nama kitab tu punya Syekh Ali Jum'ah. Syekh Ali Jum'ah panjang lebar membahas di sana. Kenapa Nabi sebut dia salat fajar, tidak salat subuh? Karena salat subuh itu waktunya ketika terbitnya fajar. Bukan berarti ada solat fajar khusus, nah. Fajar solat, ya doh. Pak Fajar namanya Pak tu orang kabun semayangnya, tu Fajar semayang. Orang kabun dinasnya di Bangkinang. Apa tu Pak Fajar namanya itu, ya Pak tu Pak Fajar. Tu ya dapetnya dua tu, ala namanya Fajar, dapet lo nya subuhnya lah. Ya dinyo sado. Tapi ndak. Fajar besar padahnya, apalagi subuh ndak. Subuh dengan fajar. Salat subuh tu kan salat fajar. Teks fajar tadi tidak ada sunat sebenarnya. Enggak ada. Enggak, rak'atayil fajri khairum minad dunya wa ma fiha. Enggak ada dibunyikan dalam teks itu salat sunnahnya, tak ada. Bunyi hadis sahih. Rak'atayil fajri, 2 rakaat fajar khairum minad dunya wa ma fiha. Makanya ulama banyak mensyarahkan fajar di sana itu adalah subuh. Gitu. Ya, ada juga ulama mengatakan qabliyah subuh, tapi itu saja khilafnya. Tidak ada salat khusus menjelaskan salat fajar itu. Dalam ayat Al-Quran apa itu? Apa tu Ustaz? Liduluki syamsi ini. Apa awalnya? Aqimis salata liduluki syamsi ila ghasakil laili wa qur'anal fajr. Innal qur'anal fajri kana mashhuda wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa an yab'athaka maqaman mahmuda wa qur rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'alni min ladunka sultanan nasira wa qul ja'al haqq wa dhahaqal batil innal batila kana zahuqa wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatul lil mu'minin wa la yaziduz zalimina illa khasara. Fajar tak ada subuh kecil dalam Al-Quran. Itu dalilnya tu. Model-model kau banyak ya, hafal Quran kau banyak salah pak. Cuma dia nak berbuat hafiz di belakang itu aja kayaknya. Kami di Al-Azhar wajib pak, tak bisa macam-macam. Kalau kanai saja Quran tu tak kena tingkit tu. Makanya ada 8 tahun, 9 tahun, 12 tahun di Quran tu kanainya tu. Gitu. Ya, wa min aqimis salata liduluki syamsi ila ghasakil laili wa qur'anal fajr. Jadi kalimatnya ada kalimat fajar. Jadi tidak disebutkan dengan waktu subuh. Itu dia Pak. Alhamdulillah. Berapa kali lagi awak bersebut baru hari raya oleh? Sekali lagi. Masih ada 2 lagi? Oh, 2 lagi insya-Allah.
Baik, itulah kajian kita, mudah-mudahan bermanfaat dan Allah berkahi kehidupan kita dunia wal akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wahdina ila siratikal mustaqim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.